Salam sukses. Inilah artikel situasi terkini yang semakin panas dan menarik perhatian pembaca hingga hari ini Sabtu 16 Maret 2024, yaitu dengan situasi MK yang beberapa waktu lalu ramai menjadi sorotan publik karena kasus pelanggaran etika. Sekarang MK akan menghadapi sengketa PHPU atas Pilpres 2024 yang saat ini sedang sensitif. Ikut di dalamnya para tokoh-tokoh seperti Profesor Yusril Iza Mahendra, Ganjar Mahfud, Anies, Kapolri Listio Sigit Purnomo, Menko Hulkam Hadi Cahyanto, dan para tokoh-tokoh besar lainnya. Coba kita cek aja videonya. Ini lebih dari sekedar pemilu atau pilpres. Ini soal politik kebangsaan. Dan kami di kampus melihat ada banyak hal yang perlu kami suarakan setelah melihat perjalanan praktek berbangsa dan bernegara dalam beberapa tahun terakhir. Yang tampaknya banyak hal yang tidak sesuai dengan real yang seharusnya. Jadi sekali lagi, ini tidak sebatas politik elektoral, pemilu atau pilpres. Tuntutan kami misalnya yang pertama menyinggung soal etika berbangsa dan bernegara. Dan kalau kita lihat, tampaknya praktek mutakhir menunjukkan bahwa etika berbangsa dan bernegara ini diabaikan begitu saja. Banyak contohnya, mulai dari pengesahan undang-undang yang tidak mengikuti jalur yang benar, kemudian juga penyalahgunaan kekuasaan, intervensi ke peradilan, bahkan menggunakan instrumen negara, termasuk aparat dan juga sumber daya negara untuk kepentingan politik elektoral. Ya, saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan hal yang akan kita ajukan nanti. Tunggu aja sampai sidang di MK nanti. Untuk menyampaikan tentang kesiapan kami yang sudah mencapai 98%. Jadi naskah permohonan kami sudah 98% siap, diikuti dengan saksi-saksinya sudah siap semua 100%. Bukti-bukti juga sudah siap 100%. Bagus, komunikasi terus. Kami beberapa kali rapat bersama dengan kawan-kawan tim hukum 03, saling memberikan arahan, masukan, dan memberikan informasi. Tapi prinsipnya kita akan jalan sendiri-sendiri, tapi kami akan koordinasi. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal, serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah keberhasilan kita semua. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Saya rasa semuanya berkomunikasi, tim hukum yang leading, sehingga mengumpulkan semua data-data. Seperti yang saya sampaikan tadi, seluruh masyarakat supaya mengumpulkan apa-apa saja yang dianggap sebagai kekurangan, terutama sebelum terjadinya pencoblosan. Karena sebelum terjadi pencoblosan itu biasanya tidak jadikan perhatian, padahal disitulah sebenarnya perlu jadi perhatian. Kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita nggak perlu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, atau bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain, Kapolda yang besar, jadi Kapolda Jawa Timur, gimana dia mengungkapkannya itu? Dan bisa jadi berbalik juga kesaksiannya. Selesai daripada penghitungan tersebut, tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap
yang tidak puas dengan hasil, yang kemudian dibuka ruang untuk mengajukan gugatan PHPU, baik sengketa yang membahas tentang Pilpres maupun yang membahas tentang Pileg. Tentunya berbagai macam isu akan dibawa dan ruang itu dibuka di MK. Namun demikian tentunya semuanya harus membawa bukti dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasil. Kapolda ini apa? Pak, Kan harus bisa dibuktikan. artinya belum ada komunikasi juga ya Pak, Kapoldanya siapa dari Kapolri ini? Saya justru menunggu namanya siapa. Ya komunikasi dengan tim 01 tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan ke publik itu menunjukkan suatu spirit yang sama. Bahwa demokrasi ini harus diselamatkan karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap proses-proses demokrasi selanjutnya. Kalau pengerahan secara masif terhadap kekuasaan ini tidak dilakukan suatu koreksi secara kolektif, materi gugatan yang nanti akan kita dengarkan bersama, terutama dari kubu 03, barangkali dari kubu 01 juga akan menyiapkan serupa, dan bagaimana kemudian kubu 02 akan merespon itu. Karena bagaimanapun juga tudingan-tudingan yang ada selama ini seolah kemudian memiliki dampak yang signifikan terhadap marwah berdemokrasi. Misalnya dari elemen Polri, bahkan Kapolda, tentu pada level mana. Dan ini akan menjadi sebuah penentuan seberapa kemudian dari kubu-kubu TPN misalnya, seberapa kemudian mampu membongkar ini, apa yang menjadi concern mereka di dalam konteks upaya pembuktian di sengketa pemilu. TNI, Polri, termasuk juga aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas lembaganya. Tetapi kalau misal ternyata nanti kemudian ada materi, bukti yang kemudian justru menunjukkan ketidaknetralan, ketidakindependensian lembaga-lembaga itu, tentu ini akan menjadi sebuah temuan baru. Sekaligus kalau misal kemudian data dan juga buktinya tidak bisa dibuktikan secara kredibel, tentu ini akan menghadirkan sebuah sanksi yang cukup tegas, cukup keras, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Kapolri, Pak Sigit Listio Prabowo. Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, termasuk oknum-oknum sivitas akademik. Ya nggak apa-apa. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto, katanya sivitas akademik independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya benar aja bos. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis.
Ya karena memang 1 dan 3 khususnya menduga bahwa proses pemilu di 2024 ini kan penuh dengan kecurangan. Ada intimidasi, mobilisasi bansos dan seterusnya. Saya kira publik sudah lama mendengar ini, tinggal bagaimana nanti tinggal uji coba apakah dugaan-dugaan itu bisa diwujudkan ataupun tidak. Karena kalau kita ikuti proses pemilu secara langsung, terutama Pilpres, sejak zamannya SBY 2004 sampai sekarang, siapapun yang menang jadi presiden pasti dituduh curang. Tapi ketika ingin dibuktikan, baik di Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi, itu tidak bisa. Dan publik juga bertanya, apakah kecurangan di pemilu itu hanya mungkin dilakukan oleh satu paslon? Seakan-akan paslon yang lain ini suci, tidak melakukan kecurangan gitu. Ini kan problematis dalam politik kita. Bukan hanya Pilpres, Pileg sekalipun. Oleh karena itu, agak rumit membayangkan bagi saya, pemilu di kita itu nggak curang. Minimal dalam konteks politik uang. Ataupun mobilisasi aparatus kekuasaan. Ini kan semuanya punya akses ke dalam. Semuanya ini punya kawan di dalam. Bagaimana cara memainkan pertarungan. Makanya bagi saya kita nikmati aja bagaimana proses-proses tuduhan kecurangan ini ada endingnya seperti apa. Jadi kalau nomor 1 yang menang pasti juga 2 dan 3 menuduh ini curang gitu loh dari dulu. Jokowi menang 2014 dituduh curang, 2019 menang dituduh curang. SBY di periode kedua juga dituduh curang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah artikel situasi terkini yang semakin panas dan menarik perhatian pembaca hingga hari ini Sabtu 16 Maret 2024. Memang sebenarnya situasi MK saat ini masih ramai menjadi sorotan publik karena kasus pelanggaran etika yang beberapa waktu lalu. Sekarang MK akan menghadapi sengketa PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum atas Pilpres 2024 yang saat ini sedang sensitif. Para tokoh-tokoh seperti Profesor Yusril Iza Mahendra, Ganjar Mahfud, Anies, Kapolri Listio Sigit Purnomo, Menko Hulkam Hadi Cahyanto, dan para tokoh-tokoh besar lainnya, mereka beradu pandangan dan opini soal sengketa Pilpres ini. Ini menjadi semakin ramai setelah kubu 03 Ganjar Mahfud mengatakan akan menghadirkan saksi ahli atas kecurangan pemilu di MK, yaitu seorang Kapolda. Namun sampai saat ini masih belum jelas inisial dari mana Kapolda tersebut, hingga akhirnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Purnomo mengingatkan kepada Kepala Kepolisian daerah yang akan dihadirkan oleh kubu Ganjar Mahfud sebagai saksi dalam gugatan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi harus memiliki bukti yang cukup. Jenderal Sigit mengatakan kubu 03 Ganjar Mahfud harus bisa membuktikan Kapoldanya itu siapa, karena Sigit pun mempersilahkan Kapolda tersebut untuk bersaksi di persidangan MK. Sebelumnya Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke MK. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang Kapolda, namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Inilah awal mula dari opini ini menjadi berkembang hingga berujung ke perselisihan hasil pemilihan umum ke MK. Nah, demikianlah kira-kira sedikit ulasan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hingga berujung ke MK. Terima kasih dan salam sukses.